Bapa di dalam surga, yang kami puja, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan, hingga kami telah tiba pada hari ini, pada minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di rumah Tuhan untuk beribadah, maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan anugerah yang berlimpah, kesehatan, kekuatan, kemampuan dan hikmat untuk menjalani kehidupan dan melaksanakan setiap tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari segala keberadaan kami, kelemahan maupun kekuatan kami, dan kami menyadari bahwa kami memohon, membutuhkan pertolongan dan bimbingan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca Alkitab kita dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang.
berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ataupun di mana berada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memelihara kita hingga tiba pada saat ini. Kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca akan kita renungkan dalam tema kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada Minggu Advent biasanya kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan secara praktiknya gereja Tuhan, umat Tuhan mulai mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan, ini sangat dipengaruhi oleh seberapa antusias kita, seberapa tertariknya kita akan kedatangan Tuhan. Sebagai gambaran, dalam kehidupan kita saat ini ada fenomena yang sering terjadi kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dalam dunia yang kita tempati, yaitu fenomena mengidolakan. Mengidolakan. Apakah mengidolakan orang atau mengidolakan kelompok, klub, atau film, atau apa saja. Anak-anak remaja dan kaum muda mengidolakan penyanyi-penyanyi pop yang disukainya. Apakah itu dari Korea yang terkenal dengan K-pop atau K-pop, contohnya adalah Blackpink gitu ya. Anak-anak remaja begitu antusias dengan grup band, girl band ini. Ada ibu-ibu atau gadis-gadis muda yang mengidolakan bintang film, artis-artis dalam drama Korea, drakor terkenal sekarang. Ada kaum bapak atau kaum laki, baik anak-anak, remaja, pemuda, dan bapak-bapak yang mengidolakan pemain olahraga seperti Ronaldo, Messi begitu ya, mengidolakan pemain olahraga, pemain bola atau atlet atau klub sepak bola atau basket dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil pun tidak ketinggalan mengidolakan tokoh heroik dalam film-film kartun atau animasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bintang yang diidolakan itu ada rencana berkunjung, contoh dari luar negeri datang ke Indonesia, baik untuk konser maupun untuk jumpa fans, orang yang mengidolakannya akan sangat antusias untuk menyambut sang idola tersebut. Dia akan berupaya bagaimana dia bisa melihat dan bertemu yang diidolakannya, sampai harus merogoh kantong lebih dalam dengan uang yang banyak, harus membeli tiket. Sampai-sampai untuk membeli tiket pertunjukan konser atau jumpa fans, uangnya banyak habis, tapi untuk ke gereja diberikan sedikit. Bapak Ibu Saudara, dia akan membeli tiket sekalipun mahal, dan juga dia akan mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan fansnya, supaya
ada momen yang spesial ketika berjumpa. Dan setelah berjumpa, baik pada saat konser maupun pada saat jumpa fans, seorang idola bisa berteriak-teriak ketika melihat sang idolanya. Apalagi ketika idolanya tersebut mengatakan, I love you all, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Bahwa ketika sang idola datang, antusiasme seseorang itu begitu luar biasa. Apapun bisa dilakukan supaya bertemu dengan idolanya. Sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, idola berasal dari kata idol. Dalam bahasa Inggris itu artinya bisa mendewakan, bisa memberhalakan, dan juga bisa memuja. Siapa idola kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Amin. Karena dialah juru selamat kita. Kalau idola dari dunia ini tidak akan membuat perubahan apa-apa kepada yang mengidolakannya. Contoh, seseorang mengidolakan anggota Blackpink, tidak secantik Blackpink. Tapi kalau kita mengidolakan Tuhan Yesus justru mengatakan supaya kita sempurna seperti Dia. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi image itu, gambar dan rupa Allah itu telah hilang karena dosa. Maka Tuhan memulihkan kita supaya gambaran Allah, citra Allah kembali ada pada kita. Dan itu harus benar-benar kita syukuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari fenomena yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat antusiasme dari seseorang fans terhadap kedatangan idolanya. Itu akan membuat dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya akan kedatangan idola tersebut. Dan ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ketika kita menerima Dia sebagai idola kita, bagaimana antusiasme kita? Bapak Ibu Saudara, tema hari ini sangat menarik, yaitu kesiapan menanti kedatangan Tuhan. Mengenai kedatangan Tuhan, banyak khotbah yang sudah kita dengar. Karena kedatangan Tuhan itu memang adalah ajaran Alkitab. Dan banyak yang sudah disampaikan, baik melalui renungan, khotbah maupun video-video tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, janji kedatangan Tuhan Yesus yang sudah disampaikan Tuhan Yesus ketika Dia bersama dengan murid. Aku akan pergi ke rumah Bapa dan aku akan kembali untuk menjemput kamu apabila sudah tersedia rumah yang disiapkan bagi kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, janji itu adalah pasti. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin orang akhirnya berkurang rasa antusiasme tentang kedatangan Tuhan karena sejak Alkitab ditulis, janji kedatangan Tuhan itu sudah ada sampai sekarang, tapi belum datang juga. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun sampai sekarang belum datang, tapi waktunya kita tidak ada yang tahu. Dan jangan kita menurunkan antusiasme kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali harus tetap kita jaga, kita pelihara. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai pujaan hati kita, idola satu-satunya dan yang terutama di dalam kehidupan kita, supaya kita terus
menyongsong kedatangan yang kedua kali dengan sikap yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Melalui nas firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, ada 3 hal yang patut kita renungkan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, waktu dan tanda kedatangan Tuhan. Sangat menarik, Markus dalam pasal 13 membicarakan atau menuliskan tentang apa yang mendahului sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita baca, mengerikan. Tapi sekalipun mengerikan, bagi seorang Kristen, bagi seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hal yang mengerikan itu bukanlah menakutkan. Karena bagi kita sebagai umat Tuhan yang dikatakan sebagai pengantin perempuan, akan menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Tuhan kita dalam kedatangannya yang kedua kali. Dan mengenai waktu, jelas-jelas dikatakan tidak ada yang tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa saja. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita perlu lakukan mengenai persiapan kita ketika kita merenungkan waktu dan tanda kedatangannya? Firman Tuhan mengatakan kita harus waspada, karena akan ada penyesat-penyesat yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sana. Tapi itu adalah penyesat-penyesat. Bahkan ada juga, mungkin pernah Bapak Ibu mengingat, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, ya, ada orang yang mengatakan itulah saat kedatangan Tuhan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai sekarang kita masih berada dalam kehidupan yang biasa. Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali bagi kita yang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap bersungguh-sungguh dalam iman percaya kita. Sekalipun janji kedatangannya sudah lama tapi belum terjadi, yakinkan diri kita bahwa firman Tuhan mengatakan itu pasti terjadi. Jadi jangan turunkan antusiasme kita. Mari kita tetap jaga iman kita. Kita tumbuhkan iman kita supaya terus bertumbuh dan berbuah. Tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita harus waspadai siapapun penyesat-penyesat yang mencoba menafsirkan sesuatu di luar Alkitab, apalagi menentukan waktunya. Itu sudah jelas tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun bisa saja dia mengatasnamakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap waspada dengan pengajaran yang diberikan oleh siapapun tentang kedatangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, hal kedua yang patut kita simak bersama adalah dalam menanti kedatangan Tuhan, marilah kita tetap hidup sesuai dengan tanggung jawab kita. Seperti dikatakan dalam ayat 34 sampai 35. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih, dalam menyambut kedatangan Tuhan, kesiapan kita harus dibarengi dengan kita melakukan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Setiap kita diberikan Tuhan peran tanggung jawab yang dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30
mungkin pernah disampaikan di sini tentang perumpamaan talenta. Bahwa kepada kita diberikan kepercayaan untuk mengembangkan talenta, tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Firman Tuhan mengatakan sesuai kesanggupannya. Kita tidak perlu iri hati kalau orang punya banyak talenta. Kita tidak perlu bersombong kalau orang lain diberikan cuma 1. Tapi terimalah talenta itu, tanggung jawab itu sebagai amanah atau sebuah kepercayaan untuk kita menjalankan peran kita agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda dan jumlah yang berbeda-beda. Dan ketika Tuhan datang, Ia akan meminta pertanggungjawaban kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui talenta dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hidup tak bercacat. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, saya akan bacakan buat kita. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam perumpamaan tentang talenta, yang menerima 5 dan 2 talenta, setelah tuannya datang, tidak kedapatan sedang bercacat. Karena apa? Mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Mereka mengemban amanah yang diterima dengan baik. Sedangkan yang 1 hidupnya bercacat sehingga tidak layak masuk dalam perjamuan kawin atau perjamuan bersama dengan sang raja. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus ketika menulis kepada jemaat di Tesalonika, dia mengingatkan jemaat di Tesalonika supaya mereka tetap melaksanakan peran mereka sebagai anak Tuhan. Surat 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 51 Masehi. Berarti kalau kita hitung-hitung, Tuhan Yesus disalibkan umur 33 tahun 6 bulan atau 33,5 tahun, sampai pada Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika tidak sampai 20 tahun bedanya. Tetapi dalam jemaat di Tesalonika ada terjadi kesalahpahaman tentang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang tidak bekerja karena mereka berpikir, wah kedatangan Tuhan sudah dekat, tidak usah bekerja, berpoya-poya saja. Akhirnya Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Tesalonika, ada di antara kamu yang hidupnya tidak tertib. Yang tidak bekerja janganlah ia makan. Suatu teguran yang sangat keras. Artinya bagi kita Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan Markus 13 ayat 26 yang kita baca tadi, kepada kita sudah diberikan tanggung jawab. Bagi kita yang diberikan kepercayaan bekerja, bekerjalah dengan baik. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita tetap bekerja dengan baik. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, dikatakan ada 2 orang di ladang, yang 1 diangkat, yang 1 tidak. Karena apa? Yang 1 layak, mungkin yang 1 lagi tidak layak. Bapak Ibu yang terkasih,
kesiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus dapat kita renungkan pada masa Advent seperti sekarang. Apakah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan hanya dengan sesuatu yang kelihatan tampilan luar saja? Atau benar-benar kita merefleksikan diri, ya Tuhan, saya siap kapanpun Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang mau kita renungkan bagian yang kedua, bahwa kita harus tetap hidup sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita sebagai suami, jadilah sebagai suami yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kita sebagai istri, jadilah sebagai istri yang baik. Sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak, mari kita perankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Itulah salah satu tanda bahwa kita tetap antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapanpun. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, tetap berjaga-jaga. Tujuannya dalam pembacaan kita dikatakan dalam ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai tidak tidur ya. Jangan disalahartikan. Tidur yang dimaksud di sini bahwa iman seseorang bisa meredup. Sama seperti gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan pelitanya dan minyak dengan baik, akhirnya padam lampunya. Mereka 5 orang bodoh tidak layak masuk dalam perjamuan kawin. Marilah kita seperti gadis bijaksana. Jangan sampai tertidur. Situasi yang kita hadapi mungkin sesuatu yang sulit seperti sekarang sangat kita rasakan. Tetapi janganlah COVID-19 menurunkan iman kita. Janganlah COVID-19 menurunkan atau melemahkan semangat kita untuk terus bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pelihara roh kerajinan untuk beribadah kepada Tuhan, baik di rumah maupun di gereja Tuhan. Kalau gereja diizinkan seperti di sini, sekalipun harus dibagi wilayah, mari Bapak Ibu yang terkasih, jalani dengan baik. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati jemaat untuk dengan hikmat melaksanakan secara live streaming seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tetap berjaga-jaga, karena jangan sampai kita tertidur. Tertidur juga bisa diartikan tidak sadar. Kedatangan Tuhan Yesus tidak tahu kapan, tidak tentu. Leha-leha sajalah. Tidak usah terlalu dirisaukan. Akhirnya imannya makin pudar, persekutuan dengan sesama makin tidak ada, kasih yang mula-mula menjadi surut bahkan bisa lenyap. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di gereja Pau Graha Prima, baik yang beribadah di gereja hari ini maupun yang beribadah di rumah, semuanya selalu siap. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah yang harus bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan? Kita semua, tua atau muda, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, kita semua harus berjaga-jaga mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena perlu kita pahami bersama bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bisa terjadi secara pribadi, yaitu ketika seseorang dipanggil Tuhan. Dalam warta jemaat kita ada 3 keluarga kita yang berduka.
Orang-orang tua kita yang kita kasih tersebut, itulah yang telah lebih dahulu didatangi oleh Tuhan yang kedua kali. Mereka diangkat dalam kemuliaan. Dalam grup alumni sekolah teologi tempat kami belajar, kalau ada yang berduka, tidak terlalu sering dikatakan turut berduka cita, tapi selalu dikatakan telah diangkat dalam kemuliaan. Yesus datang kedua kali, baik bisa secara pribadi, tetapi Yesus juga datang kedua kali secara bersama-sama, yaitu yang terjadi dalam ayat 26 dan 27 dalam pembacaan Markus 13. Dalam kedatangannya dia katakan, dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya coba-coba share di YouTube tentang video kedatangan Tuhan. Bapak Ibu bisa share nanti, bisa klik begitu ya. Ada satu video yang membuat suasana begitu megah kedatangan Tuhan itu. Tapi kalau saya membaca firman Tuhan firman Tuhan ini, apa yang divideokan tersebut masih kurang. Karena dikatakan Yesus akan datang dalam segala kemuliaan, dalam segala kuasanya, dan dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah peristiwa yang sangat kita nanti-nantikan. Dan jangan pudarkan pengharapan kita. Jangan pudarkan antusiasme kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan yang berikut, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, kepada yang belum percaya. Bisa orang Kristen KTP, bisa orang yang non Kristen. Pokoknya kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah Injil. Terimalah keselamatan dengan cara percayalah kepada kabar baik yang dibawa dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar baik Evangelion yang mengatakan bahwa Allah mengasihi kita sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa. Dan untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak kena hukuman, Allah telah mengaruniakan, mengorbankan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah Injil di dalam hati kita. Tuhan sudah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, tetapi ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu semua terjadi supaya kita lepas dari dosa. Dan bagaimana dengan kita yang sudah percaya? Bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hiduplah berpadanan dengan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, mudah untuk kita ingat ya. Yang belum percaya, terimalah Injil. Yang sudah percaya, hiduplah berpadanan dengan Injil. Supaya pada saat Tuhan Yesus datang, kita tidak kedapatan bercacat atau bercela. Pada suatu waktu, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengurus kepolisian SKCK. Tahu ya? Surat keterangan catatan kepolisian. Rupanya polisi secara online mendata setiap warga negara yang pernah melakukan kriminal. Puji Tuhan, saya tidak ada cacatnya. SKCK keluar dan saya bersyukur dapat mempergunakannya untuk keperluan. Suatu lembaga ketika merekrut karyawan pasti ada diminta SKCK, karena lembaga atau perusahaan tidak asal menerima karyawan yang akan bekerja di situ, tapi akan diterima yang layak.
Dan itu akan terlihat dari catatan kepolisian yang diberikan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat Tuhan, janganlah kita kedapatan bercela, bercacat. Marilah kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya pada saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, marilah hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita hidup berpadanan dengan Injil, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan dalam merenungkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, jangan kita takut orang menyebut kita Bibelon. Bibelon itu tahu Alkitab tapi tidak melakukan. Supaya kita tidak Bibelon, mari kita baca Alkitab, renungkan dan lakukan. Saya menyingkatnya dengan BCL. Bukan Bunga Citra Lestari ya. BCL baca, C-nya cermati, renungkan, dan L-nya lakukan. Supaya hidup kita tidak Bibelon, harus kita lakukan yang 3 ini. Baca, cermati, lakukan. Saya percaya hidup kita akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, saya percaya Tuhan terus memberkati kita. Dan kita akan terus siap, antusias dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sebagai anak Tuhan selalu menjaga antusiasme kita. Yesus adalah idola kita. Tuhan Yesus adalah pujaan hati kita. Mari kita songsong dengan kesiapan hati, pikiran, dan segenap kehidupan kita. Saya mengenai kesiapan ini, saya bersyukur sekali sering melayani di dinas, terutama di lingkungan tentara, baik di Lyon Pomat maupun di lembaga-lembaga yang lain. Yang satu yang saya perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada yang sedikit saja di atas lettingnya yang satu memanggil nama yang di bawah lettingnya, yang di bawah lettingnya mengatakan siap, siap, hanya disebut nama saja, siap, langsung digituin. Dan saya merenungkan apa artinya, bahwa adik lettingnya itu atau anak buahnya itu siap mendengar arahan selanjutnya. Kemudian yang saya renungkan lagi adalah bahwa adik lettingnya atau anak buahnya, pasukannya, siap melakukan perintah apapun. Walaupun belum dikatakan apa perintah itu, dia sudah mengatakan siap. Dan bagi kita sebagai anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Amin. Mari kita katakan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan hidup kudus supaya tak bercacat. Caranya tadi BCL. Baca Alkitab, cermati Alkitab, lakukan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pada kesempatan yang indah ini saat kami beribadah. Tuhan menyapa kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami memiliki kesiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada masa Advent ini Tuhan, kami memasuki tahun baru gerejawi dan kami akan merayakan perayaan Natal. Kami berdoa
supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami lebih mempersiapkan diri pribadi kami, supaya kami lebih mengutamakan hidup kami sebagai hidup yang kudus di hadapan-Mu, sehingga kami terus antusias menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.